万華鏡車輪が Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, kembali lagi bersama saya di channel Burhan Destra. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cana kalian itu tiba-tiba bisa mager ya teman-teman. Apa saja faktor dan penyebabnya kita bahas di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe channel ini ya teman-teman. Share video ini ke teman-teman kalian semua dan dukung terus channel ini agar saya semangat bikin video ini. Nah, untuk pembahasan di video kali ini apa saja faktor-faktor yang membuat cana maru atau dan cana-cana kalian itu mager ya teman-teman. Yang pertama itu faktor pertama beli ikan itu kalian kurang aklimasi. Yang pertama, apa itu aklimasi bang? Aklimasi adalah pengadaptasian ikan ke tank kalian ya teman-teman. Jadi aklimasi itu kalian waktu pertama belikan sana dan ingin dipindahkan ke tank, sebaiknya jangan langsung dicemplungin gitu ya teman-teman. Jadi kalian jadi bungkus ikan itu, ikan waktu dalam plastik jangan langsung dicemplungin, tapi ditaruh di tanknya tanpa membuka plastiknya ya teman-teman. Tanpa membuka plastiknya, tunggu sampai 15 menit, lalu kalian buka plastiknya, lalu ikan itu akan masuk ke dalam tank sendiri ya teman-teman. Nah, kalau bisa itu air dalam tank kalian harus mengendap dulu. Jadi kalian itu sebelum memelihara ikan cana, sebelum beli ikan cana, kalian sudah rendam dulu tuh air direndam dalam tank ataupun apa selama 2 hari. Itu bagus daripada air baru ya teman-teman, karena air baru itu pH-nya tinggi, beda dengan air yang sudah endapan ya teman-teman. Air sudah endapan itu lebih bagus. Nah, untuk faktor kedua sendiri, kenapa cana tiba-tiba mager atau mental ngedrop, itu biasanya pengurasan tank ya teman-teman, atau water change, ganti air. Nah, untuk kalian ganti air sendiri pada tank cana itu ada dua cara. Yang pertama, kalian kuras airnya sampai sejengkal badan ikan lah, sebadan ikan lebih sedikit, atau kalian kuras full tanknya. Tapi biasanya kalau untuk size ikan di size segini yang sudah besar gini, kalau saya biasa kuras full ya teman-teman, karena sangat riskan untuk ikan itu loncat. Karena ikan ini kalau kena pH air baru atau air baru itu kan banyak tinggi, jadi riskan sekali untuk lompat ya teman-teman. Nah, lebih baik
kalau saya ikan itu diangkat dulu masukkan ke styrofoam ataupun plastik, jadi kita nguras tank aman, ikan juga aman, nggak takut loncat. Nah, biasanya untuk kiper sana sendiri, hal yang paling riskan itu waktu menguras tank ya teman-teman, ikan itu dapat loncat. Nah, sehabis ganti air, kenapa ikan itu tiba-tiba mager? Ya tadi karena pH air itu tinggi, pH air baru itu tinggi. Nah, rekomendasi yang baik untuk menstabilkan pH, kalau saya ini setiap ganti tank, setiap ganti tank, salah ya teman-teman, sorry, setiap ganti air itu saya kasih ekstra ketapang. Jadi sehari sebelum saya nguras tank, saya ngekstrak ketapang dulu. Jadi ketapang itu kalian rebus, kasih garam, garam laut lah, garam ikan, garam ikan. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, kecuali kalau ketapang laut itu nggak usah dikasih garam, nggak apa-apa. Kalian rebus hingga mendidih, kurang lebih setengah jam lebih, 45 menitan sampai benar-benar mendidih. Lalu kalian diamkan selama 1 hari agar tanin dan kandungan minyak dalam ketapang itu keluar semua ya teman-teman. Nah, jadi ekstrak ketapang itu tidak keruh airnya. Nah, dan air ekstrakan itu campurkan pada air baru dalam tank, agar pH air itu stabil. Jadi ikan kalian waktu habis ganti tank itu tidak mager teman-teman, insya Allah, karena pH itu stabil. Kalau saya biasanya untuk ikan-ikan sana saya itu terkadang saya seperti itu, memakai cara seperti itu agar ikan sana itu tidak mager ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak mau airnya itu berubah menjadi kuning atau kehijau-hijauan sedikit seperti ini, pakai air bening tidak masalah. Tapi kembali lagi, ikan kalian kalau mager itu sudah biasa karena pH air terlalu tinggi. Tapi sangat riskan untuk loncat ya teman-teman, karena di air baru. Karena ikan cana ini sangat suka loncat ketika dia tidak merasa nyaman di air baru yang pH-nya tinggi. Jadi kalau stabil dia itu nyaman dan perform lah ibaratnya. Nah, yang faktor berikutnya biasanya ini teman-teman, karena ikan ini itu di air yang tidak mengalir ya, atau air tenang. Ketika tank kalian itu pertama dikasih aerator atau filtrasi seperti ini, biasanya dia akan mager juga karena tidak biasa di air mengalir. Nah, ini ikan saya ini dulu seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika saya pasang filtrasi itu mager, dia diam doang di pojokan di bawah itu, diem dia. Nah, karena filtrasi itu memang air menjadi bening ya teman-teman, tapi pH air itu menjadi tinggi karena air itu terus mengalir, air menjadi jernih yang terus mengalir gitu kan. Logika saya, jadi pH air itu menjadi tinggi ya teman-teman, jadi dia itu mager. Saya coba pegang airnya itu dingin ternyata, dan memang benar pH-nya itu naik. Jadi saya kasih ekstra ketapang gini agar dia itu tetap aktif perform teman-teman. Tapi karena adaptasi pun tidak masalah, kalau kalian tidak memakai ekstrak daun ketapang atau apapun, gas air bening juga nggak apa-apa dan ada filtrasinya.
Tapi untuk ikan yang baru memakai filtrasi biasanya itu mojok mojok ya teman-teman. Faktor-faktor lain biasanya itu ke ikan cana-cana kecil atau size 20, kurang lebih 20 atau kurang dari 20 cm tiba-tiba drop atau mager itu eh, paling sering di eh, water change ya teman-teman, pergantian air itu tadi. Dan juga bisa karena faktor stres, karena macam-macam ya teman-teman, bisa karena kaget kaget cahaya bisa, pH air juga bisa. Nah seperti itu. Jadi kalian itu gampang sekali untuk mengenali kenapa sana kalian mager, terutama pada kestabilan pH air dan kenyamanan ikan dalam tank itu seperti apa, apakah sudah layak atau belum air untuk ikan itu layak atau tidak ya teman-teman. Nah segitu saja sharing saya tentang kenapa ikan cana kalian itu mager, kenapa ikan cana itu mager. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.